Sebelumnya perkenalkan Bu, ini kami dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, mahasiswa semester 5. Nah, ini kami di sini tuh ditugaskan untuk mewawancari home industri seperti itu, Bu. Nah, kebetulan yang kelompok kita pilih ini usahanya jenengan. Oh iya. Nah, di sini kami mau menanyakan beberapa hal mengenai usaha yang sedang dijalankan untuk saat ini. Silahkan ya. Ya, pertama kalau boleh tahu nama ibu ini siapa? Oh ya, kenalkan nama saya Ibu Fitri. Saya pemilik dari ini Java Line. Terus ini kalau boleh tahu bagaimana sih Bu sejarah kok bisa mendirikan Java Line ini? Oh ya. Jadi gini, pertama itu saya mendirikan usaha ini sekitar 2005. Itu posisi masih kuliah. Jadi kayak adik-adik semuanya kayak gini Nah, kebetulan ada problem keuangan di keluarga. Jadi nggak bisa yang namanya fokus hanya kuliah saja, mau nggak mau harus kerja kan. Waktu itu sedangkan kalau misalnya harus bekerja kan, misalnya di kantoran atau di kafe atau apa, itu kan ada jam kerjanya. Sedangkan kuliah itu kan nggak tentu ya, pasti tahu kan. Nah, jadi itu gimana caranya bikin usaha. Kebetulan waktu itu suka yang namanya fashion. Nah, makanya ya udahlah jualan baju aja. Tapi berhubung nggak punya modal sama sekali, karena emang qadarullah dari keluarga yang biasa aja, saya punya ide nih gimana caranya jualan baju tanpa modal. Jadi waktu itu saya suka baca majalah kan, waktu itu banyak tren-tren kayak gitu. Saya nyempel satu baju. Nah, modalnya waktu itu saya ingat banget, modalnya cuma Rp30.000. Rp30.000 tak belikan kain. Saya cari model baju yang bagus. Waktu itu belum hijab ya, saya kebetulan belum berhijab waktu itu. Model yang lagi ngetren saat itu, saya tembaklah, saya bikin yang mirip waktu itu dengan kain yang mirip banget. Saya bikin, jadilah itu saya pakai ke kampus. Nah, saya deketin teman-teman saya yang orangnya suka fashion kan. Baju kamu bagus nih. Beli di mana? Ini produksi sendiri loh. Pesan di aku aja. Kebetulan waktu itu ada merek yang namanya merek Bian. Waktu itu lagi ngetren-ngetrennya. Saya memang terus terang waktu itu masih jiplak ya modelnya. Terus habis itu saya bikin. Dia tahu model itu Bian, dia pesenlah baju di saya. Akhirnya mulailah ada orang pesen bikin, bisa nggak kalau misalnya model bajunya dari aku? Oh bisa, silahkan gitu kan. Ya udah gitu pesen. Waktu itu belum produksi sendiri. Dari uang 30.000 itu sama jahitin ke penjahit waktu itu baru 15.000 aja. Jadi 45.000 bener-bener jadi satu baju. Itu saya jual dari situ. Adiknya teman pesen, akhirnya kenapa nggak saya bikin label. Nah, saya waktu itu batik mulai ngetren sebagai pakaian sehari-hari. Sebelumnya batik itu cuma buat orang tua, orang kantoran, belum untuk hari-hari kan. Mulai naik daun, saya bikin merek Java Line. Kenapa Java Line? Java itu kan bahasa Inggrisnya Jawa. Line garis kan, garis Jawa, ada garis Jawanya. Maklum orang Jawa kan. Nah gitu, bikinlah mulailah ada label Java Line. Setiap ada orang bikin baju, awalnya nggak ada label, udah mulai ada labelnya. Jadi kalau ada orang tanya, ini merek apa? Java Line. Wah bagus banget nih. Pasti dikiranya merek-merek terkenal karena pakai bahasa Inggris kan, padahal enggak, belum waktu itu. Ya sudah itu, kebetulan sekitar tahun 2015 mulai hijrah. Oh ya, waktu itu kenapa milih pakai bahasa Inggris ya itu? Karena waktu itu saya sudah langsung bermimpi untuk
go internasional. Jadi nggak cuma di sini. Kebetulan saya juga punya teman-teman banyak di luar negeri kan. Saya calling satu-satu, mau nggak batik dikirim dari saya. Kali ini bentuknya bukan kain, tapi kali ini bentuknya baju. Kan biasanya kayak gitu desainer-desainer ternama yang seperti itu. Dari aku aja, harganya lebih murah, ikut fashion terbaru. Mereka teman mau kan, akhirnya saya mulai kirim waktu itu ekspor. Tapi ya nggak banyak sih. Maksudnya nggak sampai yang belum. Pokoknya intinya waktu itu saya udah nyampe mimpi sampai kirim ke luar negeri. Kemudian tahun 2015 saya mulai hijrah kan. Sudah nggak bikin itu baju yang maksudnya yang pendek-pendek itu udah nggak bikin kan. Mulailah bikin baju muslim. Karena nggak mungkin saya pakai baju muslim jualannya baju yang untuk nah gitu kan. Saya mulai jualan baju muslim. Terus waktu itu sempat berpikir mau ganti merek sih. Masa ya baju muslim nggak ada unsur-unsur Arabnya gitu loh. Tapi setelah tanya ke teman-teman, mereka lebih suka Java Line dan lebih mengenal Java Line. Ya sudah, akhirnya tetap pakai Java Line itu. Sampai sekarang masih pakai merek Java Line. Dan dulu itu masih tahap masih dikerjakan orang lain ya. Jadi saya masih cuma gambar aja desainnya, terus beli kainnya, dikasih ke penjahit. Alhamdulillah sekarang sudah mulai produksi sendiri. Kalau untuk produksi sendiri itu mulai tahun 2015. Itu semuanya juga saya sendiri waktu itu. Dari motong, dari bikin pola, motong. Kalau jahit masih ke tempat yang lain ya, tapi sudah punya pegawai khusus jahit aja. Waktu itu satu, dia cuma jahit aja. Jadi ya saya yang yang bikin pola, potong, dikasih ke penjahit, dia jahit, selesai saya packing, kirim, sudah semuanya seperti itu. Sampai akhirnya corona. Nah, corona itu sudah, sebelum corona sudah mulai online ya. Waktu itu belum online, saya masih offline. Saya titip-titip juga ke toko. Udah mulai online, saya mulai online foto. Saya kirim ke agen foto, di foto saya posting, nanti kalau ada yang pesen baru saya bikinkan. Seperti itu terus sampai sekarang, berlanjut sampai punya penjahit. Sekarang ada sekitar 4 penjahit. Dulu sempat 10 sampai 10 penjahit, tapi karena corona ya berkurang kan itu. Ini tinggal 4. Terus ini, tapi alhamdulillah di rumah produksi ini malah pegawainya nambah. Waktu itu cuma saya sama penjahit 1. Sekarang penjahitnya sudah di rumah semua, jadi jahitnya nggak di sini. Semuanya di rumahnya masing-masing. Nah, untuk yang di sini saya sudah punya tambahan pegawai khusus potong ada, khusus finishing ada, adminnya ada, untuk bagian penjualannya ada sekarang. Jadi semuanya pelan dari semua dikerjain sendiri sampai punya pegawai itu semuanya gitu. Oh ya, selanjutnya kalau boleh tahu Bu, berapa sih modal yang diperlukan untuk membangun ini tadi, Java Line ini? Ya itu tadi modal awalnya 45.000 aja ya. Tapi untuk selanjutnya modal itu pasti meningkat gitu kan. Tapi ya itu pinter-pinternya kita memanajemen keuangan aja. Gimana caranya modal itu nggak berkurang tapi malah terus bertambah. Udah gitu aja. Intinya memanajemen keuangan, mengatur keuangan. Gitu. Terus selanjutnya ini Ibu kan memulai usaha ini kan dari tahun 2005 ya tadi. Iya. Dari 2005 sampai sekarang, kalau boleh tahu kendalanya itu apa aja sih, dari yang paling kendala yang paling sering ditemuin sampai kendala yang paling susah? Kendala yang sering ditemuin ya. Untuk bagian produksi biasanya sebenarnya di setiap usaha itu pasti kendala pasti ada ya. Di segala macam lah. Di bagian produksi pasti ada, penjualan ada. Kalau penjualan standar, gimana caranya kita menaikkan omsetnya, menambah labanya, menaikkan omset. Kalau untuk produksi gimana caranya biar produksi itu tetap lancar, hasil yang dikerjakan itu sama penjahit itu bagus, kemudian konflik internal antara pegawai itu gimana caranya biar nggak terjadi. Kalaupun terjadi itu
gimana bisa terselesaikan dengan baik, karena kalau dalam suatu lingkup kerja ada konflik itu kan nggak enak kerjanya gitu. Apalagi ya, sudah itu aja. Ini tadi udah menjawab pertanyaan yang aku nggak sih? Iya. Iya. Kalau boleh tahu penghasilan per bulan atau per harinya itu berapa nih? Saya nggak enak ngomongnya sebetulnya. Pokoknya alhamdulillah ada ya, ada untuk untuk bayar gaji mingguan, karena kita sistemnya gaji mingguan itu alhamdulillah ada, sisanya ada, dan modal masih ada. Yang penting itu sebenarnya dalam usaha itu aja, dan selalu harus ada uang cash. Jadi jangan semuanya uang dijadikan stok. Stok barang. Iya, harus ada cash flow untuk jaga-jaga kalau nanti terjadi sesuatu, misalnya kebetulan lagi nggak ada orderan nih, padahal penjahit harus selalu menjahit, pegawainya harus tetap masuk kerja, kan uang cashnya itu bisa untuk beli kain untuk bikin stok baru, atau untuk iklan AdSense, atau ternyata kita harus endorse atau gimana gitu. Kemudian apa aja sih Bu suka dukanya menjalin usaha Java? Suka dukanya ya, suka dukanya banyak. Kalau pas lagi nggak ada orderan itu sedih, pas lagi ada konflik sedih, pas ternyata lagi banyak orderan ternyata penjahitnya lagi pada cuti, entah itu melahirkan, entah itu ada acara keluarga, gimana caranya itu harus tetap selesai tepat waktu. Atau pas lagi banyaknya sekali orderan ternyata cashnya nggak cukup untuk modal beli kainnya, banyak sekali. Tapi karena niat awalnya memang saya itu niatnya ibadah ya, kerja ini ibadah, tak nikmati aja. Mau ada sukanya alhamdulillah sekali, ada dukanya juga alhamdulillah, bisa untuk pembelajaran untuk selanjutnya supaya bisa lebih baik lagi. Sebentar ya Bu. Ini kan di kanan. Sebelumnya Ibu pernah berpikir untuk membuka usaha selain usaha konveksi ini? Oh iya, ini kan pertamanya, ini kan saya usahanya jualan baju ya pertamanya. Pertama jualan baju, kemudian meningkat menjadi produsen baju. Produsen itu yang bikin sendiri. Jadi awalnya saya emang bikin sendiri tapi masih kecil-kecilan, terus habis itu punya konveksi sendiri sekarang alhamdulillah. Jadi saya punya tim sendiri untuk bagian produksi itu. Terus untuk usahanya alhamdulillah sekarang sudah buka juga toko alat jahit, ada di sebelah ya, nanti bisa dilihat. Cuma ini toko alat jahitnya masih kecil karena baru dibuka sekitar setahun yang lalu. Itu kenapa buka toko alat jahit, karena waktu itu saya kepikiran kalau untuk produksi di Javalan itu kan pasti beli alatnya itu kan banyak. Nah sekalian aja saya jualan gitu loh ceritanya. Dan ini alhamdulillah saya bikin, jadi ceritanya Javalan itu nanti mau saya pecah jadi 2 bagian. Kan sudah ada nih satu untuk toko alat jahit, itu nanti dia supply ke konveksinya Javalan. Nah nanti di Javalan itu nanti mau saya pisah antara bagian produksi sama penjualan. Kalau sekarang masih satu ya, jadi nanti mau saya pisah ya. Jadi nanti ada 3, satu toko alat jahit, satu konveksi, satu sama toko ya, toko bagian penjualan. Ya berarti 3 yang dipecah 3 itu termasuk cabangnya yang nantinya itu? Oh bukan cabang berarti ya, masih dalam apa ya, kalau namanya kerangka perusahaan, satu CV atau satu perusahaan, satu PT.
tapi tugasnya. anaknya beda gitu loh. Yang satu untuk bagian toko alat jahit, satu untuk bagian produksinya, satu untuk bagian penjualan. Karena selama ini untuk penjualan sama produksi masih jadi satu. Jadi nanti kalau dipisah berarti bagian penjualan pesan ke bagian produksi, bayar sendiri gitu. Selama ini kan dipisah baru alat jahitnya. Ini udah bercabang di mana aja ya Bu? Kalau cabang saya nggak punya ya, tapi saya sistemnya keagenan. Agen. Jadi saya punya agen di beberapa kota di Jawa sama di luar Jawa. Nanti mereka ngambil ke saya dalam jumlah banyak. Nanti ada diskon khusus untuk agen. Nah, baru mereka jualan sesuai harga yang ditetapkan. Jadi sistemnya bukan cabang, sistemnya agen. Oh iya. Yang terakhir ini Bu, tips untuk menjadi wirausaha itu gimana itu menurut Ibu? Satu tipsnya, jangan pantang menyerah. Mau ada masalah dihadapi, entah itu masalah sama pegawai, sama customer, sama penjahit, sama bagian produksi, itu semuanya harus dihadapi. Kalau ternyata lagi bosen, kadang kan kita bosen ya, belajar aja kadang bosen kan, pengen jalan-jalan. Kalau lagi bosen ya jalan-jalan dulu, healing dulu kemana. Tapi kalau saya biasanya healingnya ke muter ke toko baju. Saya biasanya suka lihat model-model baju, ya lihat bahan, ini bahannya apa, tak lihat jahitannya gimana, oh model ini, oh ternyata gini ya gitu. Itu kalau sudah stresnya udah hilang, bosannya hilang, baru balik lagi. Satu, jangan putus asa. Dua, pisahkan uang perusahaan sama uang pribadi. Itu penting sekali. Kalau nggak dipisah, kacau nanti. Kita hari ini ada penjualan masuk 10 juta misalnya. Kalau itu masuk ke rekening pribadi, nggak dipisah, rekening pribadi sama rekening perusahaan, itu kita ngerasanya itu uang kita, gitu loh. Bisa dipakai, dapat 10 juta ini, bisa dipakai untuk ini. Padahal 10 juta di situ ada modal di situ, ada laba di situ, ada masih uang panas lah gitu. Itu aja, dipisah itu, jangan pantang menyerah, dipisah ya keuangannya. 3, selalu berinovasi. Sekarang kita nggak bisa ya, zaman sekarang cuma toko offline aja nunggu orang datang itu udah nggak bisa. Sekarang harus online gitu. Apalagi ya, udah itu. Kalau saya ini sistemnya gaji loh, saya sistemnya gaji, jadi saya ini gajian juga ini sebenarnya. Jadi nggak seenak ngambil uang itu, nggak. Berarti enggak. Itu salah satu yang misah uang itu tadi, itu juga. Kadang owner kalau nggak ini kan ngambil habis dana nanti. Itu. Berarti buat ngambil keuntungannya itu sistemnya gaji gitu ya? Ya enggak, gaji diri sendiri ya. Iya. Jadi ini saya ini dalam perusahaan ini kan bagian ownernya ya. Ownernya itu dapat gaji sendiri. Keuntungannya itu nanti udah dihitung sendiri masuk ke perusahaan. Gaji itu kan bukan masuk bukan bagian dari keuntungan. Gaji itu masuk ke biaya operasional. Bu, kita kan juga ingin memulai usaha seperti Ibu. Ya. Saran untuk kita sebagai pemula itu seperti apa ya? Saya selalu ingat ya katanya Bob Sadino itu, usaha yang bagus itu usaha yang dimulai. Jadi nggak cuma direncanakan hanya aja. Karena saya mulai usaha bikin baju ini sebenarnya udah mulai usaha banyak sekali, sampai akhirnya saya nemu satu usaha yang cocok. Jadi kalau adik pengen kepikiran untuk bikin usaha, setelah dipikir ya, direncanakan ini, oh berarti nanti aku harus begini. Goal dari keinginan bikin usaha itu adalah memulai usaha. Karena memulai usaha itu awal perjuangan yang paling berat, ya kan? Pasti yang namanya anak muda kayak zaman sekarang itu pasti pengen, aku pengen ini gitu kan. Tapi ada nggak yang keinginan itu yang udah dimulai? Intinya jangan takut untuk memulai.
Kalau ternyata gagal, intinya cuma dua, antara ternyata rezekinya nggak di situ, nggak usah di situ. Kedua, kita kurang gigih dalam usaha itu, gitu. Ingat ya, saya pertama kali jualan online ya. Pertama kali jualan online itu belum ada Shopee, belum ada yang lain-lain, itu adanya baru IG sama Facebook. Saya pertama kali jualan online di Facebook. Itu dalam 1 tahun saya jualan itu 0 penjualan, nggak ada yang laku satu pun barang tuh, nggak ada, 0 penjualan 1 tahun. Jadi 1 tahun pertama tuh habis uang saya cuma buat foto, buat produksi, sampai akhirnya saya nemu selebgram yang saya endorse, ternyata booming, itu langsung laku dalam 1 hari itu 100 pieces. Masya Allah. Itu. Dan itu setelah saya 1 tahun nggak ada penjualan sama sekali. Jadi jangan pernah menyerah. Setelah memulai usaha, 2, istiqomah, jangan males. Udah itu, wes toh. Itu selalu semangat. Apa yang bikin diniatkan, oh ya, selalu diniatkan untuk ibadah apapun itu. Saya seketika pagi hari itu kalau salat duha, selalu awali dengan salat duha itu bismillah, ya Allah lancarkan untuk hari ini dan selanjutnya. Itu selalu. Kalau ada orang order, alhamdulillah. Kalau mau motong bismillah, mau apa bismillah, gitu. Selalu sertakan Allah, gitu. Apalagi nih. Iya. Terima kasih Bu untuk wawancara yang sudah Ibu lakukan. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang mengenakan bagi Oh ya. dan juga kami mau izin sekalian untuk melihat produksi. Oh silahkan. Tapi ini ya, ini kebetulan pas lagi ini, Iya. nggak full timnya. Iya, nggak full. Masih masuk.